Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah tempat yang keindahannya melampaui batas imajinasi, di mana kedamaian dan kebahagiaan abadi menanti di setiap sudut. Inilah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Saat matahari terbenam dengan lembut di balik cakrawala, hati kita seringkali merenung tentang apa yang menanti di kehidupan berikutnya. Apa yang dijanjikan untuk kita di dunia yang tak terlihat namun begitu nyata dalam keimanan kita. Tonton video ini hingga selesai dan jangan lupa dukungannya untuk menekan like, komen, dan subscribe. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kelompok-kelompok orang yang akan memasuki surga dengan penuh kehormatan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Robnya dibawa ke surga berombongan. Apabila mereka sampai ke surga itu, pintunya terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaganya, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya." Surah Az-Zumar ayat 73. Ibnu Khotir menjelaskan bahwa setiap orang yang bertakwa akan menuju ke surga bersama-sama dengan kelompok mereka, seperti Nabi bersama Nabi, golongan syuhada bersama kumpulan syuhada, golongan ulama bersama kumpulan ulama, orang yang jujur bersama orang yang jujur, dan seterusnya. Dalam arti kata lain, setiap orang dikumpulkan sesuai dengan kelompok mereka. Rasulullah SAW adalah orang pertama yang akan memasuki surga. Hal ini dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku meminta dibuka. Penjaga berkata, 'Siapa engkau?' Aku Muhammad." Penjaga berkata, "Aku diperintahkan untuk tidak membukakannya untuk seorang pun sebelummu." Hadis riwayat Muslim. Di dalam surga, nikmatnya tidak terhingga, sehingga digambarkan kenikmatannya adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah juga terlintas dalam pikiran manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menyifatkan surga itu dengan beberapa keadaan seperti firman-Nya. Di dalamnya ada sungai-sungai daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai daripada hamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai daripada madu yang disaring, dan mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan. Quran Surah Muhammad ayat 15. Mengenal sifat surga ini, Rasulullah SAW juga bersabda, "Di dalam surga itu ada lautan susu, lautan air, lautan madu, dan lautan hamar. Sungai-sungai itu mengalir daripadanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam surga kelak tidak akan ada penghuninya yang tidak menikah. Hal ini dijelaskan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti bulan pada malam purnama, dan rombongan seterusnya seperti cahaya bintang yang bersinar di langit. Masing-masing daripada mereka mempunyai 2 istri, yang mana mereka dapat melihat sumsum betisnya daripada luar kulit, dan di dalam surga tidak ada orang yang tidak menikah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malah mereka diberikan oleh Allah rumah yang diperbuat daripada mutiara, dan ruangannya amat luas tidak terhingga. Keadaan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda, "Sesungguhnya di surga ada rumah yang diperbuat daripada mutiara yang mempunyai ruang yang luas." Hadis riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah SAW diisrakan, baginda diperlihatkan bagaimana rumah dan keadaan tanah di dalam surga seperti disabdakan oleh baginda yang bermaksud, "Di dalamnya ada kubah-kubah permata dan tanahnya adalah minyak wangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang ditulis oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, menerangkan tentang keadaan surga dan penduduknya kelak. Berkata Ibnu Abbas bahwa surga itu mempunyai 8 buah pintu gerbang, yaitu: pertama, pintu masuk untuk para nabi, syuhada, orang-orang dermawan, orang yang mendermawakan hartanya di jalan Allah. Di atas pintu tersebut tertulis 2 kalimat syahadat yang indah.
2. Pintu yang masuk bagi orang yang sangat rapi, memenuhi syarat dan rukun serta meneliti fardu dan sunnahnya dalam sholat. 3. Pintu masuk bagi mereka yang suka mengeluarkan zakat dengan hati yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. 4. Pintu-pintu orang-orang yang suka menyeru dan mengajak kepada kebaikan. 5. Pintu masuk bagi orang-orang yang dapat mengekang nafsunya dari melakukan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. 6. Pintu masuk bagi orang yang melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu melakukan haji dan umroh yang mabrur. 7. Pintu masuk bagi orang-orang yang membela dan berjuang di jalan Allah. 8. Pintu masuk bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, keluarganya, serta sanak saudaranya. Demikian keterangan yang dinyatakan dalam hadis, di mana surga-surga itu telah disediakan oleh Allah dengan beberapa tingkatan yang akan diberikan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Diceritakan ketika semua para hamba telah dihisap dan telah menerima buku catatan amalnya yang diterima dengan tangan kanan mereka, pada waktu itu semua manusia merasa gembira yang tidak terkira, sehingga mereka yakin bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Manakala mereka akan memasuki gedung yang indah itu, mereka akan disambut oleh wildan atau pelayan muda yang memang sudah sekian lama menanti kehadiran orang yang akan mengisi gedung tersebut, yaitu surga. Demikianlah keadaan gedung-gedung itu yang sangat indah bentuknya, sedangkan lantainya dihampar dengan permaidani yang indah pula, dan di dalamnya mengalir air sungai yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat rindang dan buahnya yang manis dan lezat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dengan mata air terpancar, taman surga yang terhidang dengan segala kelezatan adalah destinasi yang aman dan sentosa. Mereka yang menghuninya kekal di dalamnya, tidak akan merasa kematian lagi. Terdapat pohon-pohon dan buah-buahan, sungai mengalir di bawah surga, ada air yang tidak berubah rasa dan baunya, terdapat beberapa sungai dari arak yang lezat bagi orang yang meminumnya, dan beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Penghuninya dilayani anak muda yang beredar di sekitar mereka, yang cantik seolah-olah seperti mutiara yang tersimpan sebaik-baiknya, dan diedarkan kepada mereka bejana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca. Nampak jelas isinya, keadaannya laksana kaca, sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan itu menentukan kadar isinya sekedar yang cukup betul dengan kehendak penggunaannya, dan mereka di dalam surga itu diberi minuman sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil, yaitu sebuah mata air di dalam surga yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tidak kekal, yang senantiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, niscaya engkau menyayangkannya mutiara yang bertaburan. Quran Surah Al-Insan ayat 15 hingga 19. Makanan ahli surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat, dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis mereka yang ingin. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah kamu dengan lezatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Al-Mursalat ayat 41 hingga 43. Penduduk surga akan mendapat makanan dan minuman tanpa sembarang kesusahan. Rezeki akan datang sedang mereka duduk-duduk saja. Firman Allah bermaksud, maka sesiapa yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahwa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Maka tinggallah dia di dalam kehidupan yang senang, lenang, lagi memuaskan. Di dalam surga yang tinggi derajatnya,
buah-buahannya dekat untuk dipetik. Masing-masing dipersilahkan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lezat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu. Al-Haqqah ayat 19 hingga 24. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan ria gembira di hati. Dan karena kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan surga dan persalinan dari sutra. Mereka berehat di dalam surga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari dan tidak juga merasakan suasana yang terlampau sejuk, sedang naungan pohon-pohon surga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Al-Insan ayat 11. Dalam mentafsirkan ayat tersebut, ada ahli tafsir berpendapat bahwa kalau penghuni surga itu berdiri, maka cabang pohon yang berbuah itu ikut meninggi bersama mereka. Apabila mereka duduk, maka cabang pohon itu ikut turun sehingga mereka dapat memetiknya dengan sangat mudah. Apabila mereka berbaring, maka cabang pohon buah-buahan itu ikut turun setinggi tempat tidur mereka. Qatada berkata bahwa tangan-tangan mereka tidak akan terhalang atau terkena duri bila memetik buah-buahan tersebut. Ahli surga tersebut tidak akan merasa kesukaran untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan golongan kanan alangkah bahagianya keadaannya golongan kanan itu. Mereka bersenang-senang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang tersusun rapi buahnya, dan dengan daunnya yang tetap terbentang, dan air yang senantiasa mengalir, serta buah-buahan yang sangat banyak, yang tidak akan pernah habis, dan tidak pula terlarang mendapatkannya. Al-Waqiah ayat 27 hingga 33. Hadis Rasulullah SAW, para penghuni surga itu masing-masing mempunyai pelayan-pelayan yang tidak pernah berubah karena perjalanan masa. Walaupun telah bertahun-tahun mereka hidup di surga, mereka tetap muda dan bercahaya seperti mutiara yang bertaburan. Para pelayan itu berjalan-jalan mengelilingi penghuni surga sambil membawa gelas-gelas perak berisi air, susu, arak atau madu yang berasal dari sungai-sungai yang sangat bersih di dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, para penghuni surga itu makan dan minum, tetapi mereka tidak membuang air besar, tidak membuang ingus, juga tidak kencing. Makanan mereka keluar berupa misik, mereka bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka bernafas. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah Kautsar. Baginda menjawab, Kautsar adalah sungai kurniaan Allah dalam surga. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Di situ ada burung yang lehernya seperti leher kambing. Umar berkata, ini benar-benar nikmat. Baginda bersabda, memakannya lebih nikmat daripada lezat dari kambing biasa. Hadis riwayat Tirmizi. Bidadari surga adalah makhluk yang sangat indah yang telah Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang soleh, yang berbuat kebaikan, dan yang layak untuk memasuki surga. Diceritakan bahwa bidadari-bidadari surga ini sangat merindukan suaminya di dunia dan teringin melihat suaminya di dunia, namun tidak diberi izin oleh malaikat penjaga surga. Suatu hari mereka meminta izin dari Allah untuk menjenguk ke bumi bagi melihat suami mereka, dan telah diizinkan. Bidadari-bidadari ini dapat mengenal siapa suami mereka karena di dada mereka telah tertulis nama suami yang mereka rindukan. Apabila melihat ke bumi, mereka terlihatlah bidadari-bidadari akan istri bagi suami mereka di dunia, tidak taat serta berbuat durhaka kepada suami. Lalu bidadari surga itu berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah memerangimu, sesungguhnya dia hanyalah tamu di sisimu, sebentar lagi dia akan datang kepada kami dan meninggalkanmu. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dijelaskan ataupun digambarkan tentang sosok bidadari yang bertempat di surga dan bersedia melayani para ahli jannah.
Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maukah supaya aku kabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan serta keridhaan dari Allah." Ali Imran ayat 15. Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Ad-Duhan ayat 54. Dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya. Al-Waqiah ayat 22. Sesungguhnya kami telah menciptakan istri-istri mereka dengan ciptaan istimewa, serta kami jadikan mereka senantiasa darah yang tidak pernah disentuh. Al-Waqiah ayat 35 hingga 36. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, lagi yang sebaya umurnya. Quran Surah Sad ayat 52. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, niscaya akan menerangi antara langit dan bumi." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, bidadari surga digambarkan memiliki kecantikan yang luar biasa, yang melebihi apapun di dunia. Kecantikan mereka disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan bahwa mereka sangat menarik, dengan kulit yang putih bersih, mata yang besar dan indah, serta tubuh yang sempurna. Bidadari surga diciptakan dengan kebersihan dan kesucian yang tiada tara. Bidadari surga adalah pendamping bagi penghuni surga. Bidadari surga dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Meskipun bidadari surga sangat cantik dan sempurna, wanita-wanita dunia yang soleh dan taat kepada Allah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bidadari surga karena ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah selama hidup di dunia. Al-Quran dan hadis menggambarkan bidadari surga dengan sangat rinci, mulai dari kecantikan fisik hingga sifat-sifat mereka yang penuh cinta dan kasih sayang. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang betapa istimewanya para penghuni surga yang akan menikmati kehadiran bidadari-bidadari ini. Secara keseluruhan, bidadari surga adalah makhluk yang sangat istimewa, diciptakan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan dan pelayanan kepada penghuni surga. Mereka merupakan simbol keindahan, kesucian, dan anugerah Allah yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang diridhoi Allah, beriman dan juga beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.